jadi sebuah fenomena. Kan jadi fenomenal, jadi pembicaraan banyak orang ya, jadi Mulyadi sebagai gubernur yang memang kemudian dia out of the box gitu istilahnya. Jadilah cerita, jadi fenomenal, tapi betul bahwa kemudian itu harus under control. Tidak boleh kemudian jadi bablas kemana-mana, itu bahaya. Jadi secara aturan tidak bagus gitu. Tidak bagus dan tidak menutup kemungkinan dan besar peluang suatu saat ini akan menjadi masalah hukum. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away. From the kitchen to the bathroom sinking. Your steps keep me awake. Don't cut me down, throw me out, leave me here to waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, malam ini di tengah-tengah cuaca yang dingin, kita masih bisa berkumpul nih untuk melakukan podcast kedua. Karena kemarin sudah pertama nih, Kang Heri. Saya di samping saya ini sudah hadir nih para tokoh Jawa Barat. Satu di sebelah kanan saya, beliau adalah senior suhu Kang Heri Mos. Dia pengalamannya banyak di parlemen dari mulai kota Bandung sampai provinsi, bahkan dia memegang jabatan yang strategis di PDI Perjuangan, saat itu menjadi sekretaris jenderal PDI Perjuangan Jawa Barat. Bagaimana kabar Kang Heri? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat aja. Jadi beliau ini kan selain sekjen sebagai aktivis gitu kan, mantan sekjen dan aktivis, jadi gayanya beda gitu. Ini di samping saya juga nih hadir, ini tokoh Jawa Barat nih. Beliau adalah Pak Pidea, Ketua PBH Pradi Kabupaten Kota Bandung. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Di samping saya juga nih hadir nih. Ini politikus sekaligus olahragawan nih. Pendekar Garut. Calon bupati gitu kan ya kemarin, tapi 2029 jalan lagi ya. Ini ada Mang Aceh Roni. Oh, ini juga hadir di depan saya nih, cuma nggak kelihatan. Kalau bisa pindah ini jadi nggak kelihatan masalahnya. Kang Boher di sini ada sembunyi-sembunyi. Orang kalau pasti masalah gini, kalau udah dengar Budi Hermansyah pasti Jawa Barat tahu semua gitu. Beliau adalah aktivis yang tidak diragukan lagi kan. Setiap momen pasti hadir gitu ya. Oke, malam ini kita ingin ngobrol-ngobrol ini nih, Kang Heri, Kang Pidel dan Mang Aceh serta Mang Budi. Kita ini kan sering melihat nih di dunia maya terkait dengan gerak langkah Deddy Mulyadi, gitu kan, yang selalu bikin kadang-kadang ya ada yang suka dan yang tidak suka sih ya. Tapi gini nih ke Kang Heri juga nih, pertama nih Kang Heri, apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi secara aturan tata kelola negara itu bagaimana itu? Bagus-bagus aja itu. Bagus ya? Ya, selama orientasinya kepentingan masyarakat kan bagus. Begitu. Termasuk yang bersangkutan yang ngojai di Wahangan, ngambil sampah. Itu kan memberikan contoh yang seharusnya kan tidak dilakukan oleh beliau. Tapi kudu anak buah tapi karena anak buah nang melong wae meureun ti luhur turun we. Kan kultur masyarakat urang mah kudu diberi contoh. Begitu turun abus kana solokan, ngilu kabeh abus ka solokan. Coba isuk pagetogra pada dina cicing deui nonton deui. Tapi masalahnya ini menyelesaikan masalah nggak kira-kira nih dengan dia turun ke lapangan, sementara kan kalau konteks sebagai gubernur sebenarnya pada tataran kebijakan. Nah kalau bicara tataran kebijakan, justru bagaimana kebijakan dia mampu membuat rakyat Jawa Barat itu tadi sejahtera, hal-hal yang diinginkan Jawa Barat itu tercapai. Tapi kalau dengan turun ke sana terus di YouTube kan, itu bagaimana menurut apa bagus-bagus aja. Ini kan baru hitungan berapa hari. Berhari. Ini kan baru hitungan berapa? Sebulan 2 bulan.
20 hari. 20 hari. Satu-satu dia lihat, oh ada yang prioritas, yang menyangkut kepentingan banyak orang, di situ ada kebanjiran segala macam. Ya, dan satu lagi tadi kultur di orang udah dicontohan. Enggak, iya. Jadi Bapak setuju gitu lah. Masa setuju aja. Harus lah. Gitu. Nanti kita lihat ini kan baru 22 hari. Kita lihat perjalanan. Tapi dengar-dengar ini Mang Heri katanya bahkan dia itu belum pernah ke gedung sate itu. Siapa? Ya gubernur kita sekarang ini. Ya memang Jadi langsung ke sana sini gitu. kenapa saya udah nggak gubuk gedung sate. Bukan masalahnya kan administrasi secara kenegaraan kan. Pasti, Kudu itu, kudu iya. Pasti dia kan mantan bupati. Pasti paham urusan administrasi. Ya justru ada kabar sekarang ini katanya belum pernah ke gedung sate beliau. Saya nggak tahu kalau kabar itu kan nggak tahu. Ya barangkali kabarnya nggak burung gitu. Beneran gitu. Bagaimana nih menurut Kang ini Fidel nih mengenai perencanaan bagaimana kondisinya? Contoh salah satu lah Bapak kepala sekolah dianggap tidak nurut langsung diberhentikan. Kan mungkin ada hal-hal dalam proses pemerintahan itu ada kajiannya, ada prosesnya. Kalaupun ada salah kan dipanggil dua, SP1, SP2. Ini menurut Akang sebagai ahli hukum gimana nih? Pertama mengenai ininya, visi misinya itu wajar kita dukung visi misi ini. Tapi stylenya ini yang menurut saya akan berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia terlalu kelihatan showing. Tadi kata Kang Heri bahwa masyarakat senang, tapi belum tentu itu terinternalisasi di semua komponen, baik itu birokrat, ormas, partai, dan lain-lainnya. Nah, bahayanya tipe kepemimpinan yang showing itu adalah akan mudah terdistorsi oleh kelompok-kelompok yang tidak akan suka. Saya tadi contoh kata Akang itu soal guru, kepala sekolah yang dipecat. Itu udah melewati berapa level kewenangan, ya kan? Disdik, inspektorat, BKD, ya 3 tahap kewenangan sudah dilampaui. Nah, dia harus mewaspadai bahwa di Indonesia ini birokrat itu bukan instrumen, tapi power. Birokrat itu di kita power, bukan instrumen. Tidak menutup kemungkinan pada momen tertentu mereka menggalang kekuatan untuk mendegradasi atau malah mendelegitimasi peran Deddy Mulyadi. Karena peran mereka udah nggak ada. Proses yang tadi Akang bilang itu nggak berjalan. Perencanaan, evaluasi, dan segala macam tata birokrasi itu tidak ditempuh. Segala sesuatu apa dia temukan masalah di lapangan diputuskan sendiri. Dia melihat ada bangunan di bantaran sungai dibongkar, ganti rugi dijanjikan. Apakah terrealisasi apa tidak kelak? Apakah sah atau tidak pengeluaran untuk ganti rugi yang bersumber dari APBD kelak? Itu kan problem besar ke depan itu. Dan Masalahnya, masalah gini, kan kita bicara sungai di Jawa Barat itu kan bukan hanya satu. Jawa Barat itu banyak sungai. Dan hampir sebagian besar sungai itu tercemari. Nah, artinya ada keinginan masyarakat dong di sungai Etawai atuh. Gitu. Ya pertama dia mengkonsolidir dia punya perangkat dulu. OPD mana yang terkait dengan penataan itu? Ya, apakah itu lingkungan hidup atau dinas itu sumber daya air, kan ada. Kemudian berkoordinasi dengan level birokrasi tertinggi, karena kan ada juga kewenangan BBWS dalam penataan itu. Baru penggalangan peran serta masyarakat. Jadi tidak bisa dia berperan sendiri. Dia harus mampu mensosialisasikan apa dia punya visi itu dan kemana arahnya dan bagaimana melaksanakannya ke depan. Jadi secara aturan tidak bagus gitu. Tidak bagus dan tidak menutup kemungkinan dan besar peluang suatu saat ini akan menjadi masalah hukum. Tapi kata kawan saya sebelah, boleh bagus-bagus aja, Bahkan orang tuh sekarang bila perlu, ya kudu contohin, walaupun hanya sekali gitu. Tapi secara aturan sekarang kan itu akan bisa menimbulkan dampak-dampak lain. Itu bagaimana itu? Jadi bukan berbeda. Ini salah menangkap begini. Sedikit kan boleh. Tadi kan disampaikan kalau bicara sungai kan sungai ini banyak. Yang kedua tadi saya sampaikan
kultur di kita tuh harus dicontoh, ngasih contoh baru diikuti. Nah ini kan hanya sebuah model bagaimana sebuah penyelesaian yang sifatnya cepat. Untuk mungkin ada musim hujan, ada buat ulah banjir, kan gitu. Dia turun itu memberikan contoh. Itu yang harus kemudian dilakukan oleh perangkat-perangkat pemerintahan di daerah masing-masing layak sungai itu macet. Apakah perlu ditindak gini, Kang Heri begini? Kalau itu kan semacam spontanitas dilakukan. Apakah setelah itu diharuskan beliau membuat surat edaran atau surat perintah kepada dinas terkait untuk melakukan seperti yang dilakukan? Ya, atau dia sendiri yang turun lagi gitu? Matak di medsos depan ditonton mobile jelema itu kan jadi contoh. Dapat duit di medsos mau YouTube. Oh ya, ditambah rezeki merenya. Tapi ini kan dia kepemimpinan sekarang itu yang dibutuhkan keteladanan. Itu bentuk keteladanan. Bahwa kemudian tadi yang disampaikan oleh Bung Fidel, kalau kemudian terus dilakukan seperti itu akan ada dampak seperti itu, kan kita harus dihitung. Tidak kemudian harus terus begitu. Tapi dia harus memberikan sebuah model keteladanan kepada anak buah kan gitu. Kumaha itu menyelesaikan persoalan yang memang harus penanganan cepat. Banyak kudu kebanjiran heula atuh warga karunya. Ya diantar gitu. Nah, jadi saya sih berpikirnya positif-positif saja, tidak berprasangka dulu. Karena memang husnudon. Ya. Bulan puasa ada ya, Mas. Gitu. Akhirnya saya melihatnya gitu, karena waktu baru berapa hari kita tidak bisa langsung ngambil kesimpulan, wah, dia gubernur tidak bisa. Tapi apa yang dia lakukan itu sebuah bentuk keteladanan. Satu, kemudian dia menunjukkan sebuah sikap yang tegas, gitu. Sampai perusahaan yang di bawah pemerintahan provinsi saja BUMD, Jaswita kalau tidak salah, ngalanggar kan dibongkar. Itu bentuk keteladanan. Gitu. Tapi masalahnya begini Kang Heri, ya agak nyimpang sedikit dari sungai. Artinya gini, keberanian Deddy Mulyadi ya kita patut hargai. Salah satunya tadi merobohkan bangunan wisata yang menjadi bagian Jaswita itu kan dengan pihak ketiga. Tapi masalahnya banyak tuntutan di masyarakat, apakah kepada yang lain berani gitu? Oh ya harus, yang tadi itu makanya kemudian menjadi alat ukur bagi masyarakat melihat. Karena ini kan ditunjukkan, ini dipertontonkan ke masyarakat melalui YouTube. Kalau dipertontonkan masyarakat punya standar nanti, standar ini bukan standar ganda, standar soal kepemimpinan, standar penilaian terhadap Kang Deddy. Oh, berarti dia akan melakukan hal yang sama terhadap pelanggaran yang lain juga. Ini tinggal ditinggali lamun teu wani ya kumaha berarti salah hari itu. Jadi katanya udah ada sedikit mengerucut nih. Tapi kalau untuk urusan ini saya sih lebih menarik tuh kalau Bapak Budi ini berbicara, karena mengenai ini kayaknya dia lebih keras gitu. Bagaimana itu? Di protokoler buka merah ya. Silakan kan. Sebagai pemerhati. Wilujeng. Silakan. Aktivis 98 pemerhati Deddy Mulyadi. Sambil disambi. Jadi gini Kang Budi, bagaimana itu menurut Bapak Budi? Saya tadi sempat nyimak ya yang disampaikan Kang Heri sama Bung Fidel. Saya hanya melihat dari sisi tipikal kepemimpinan ya. Dari sisi tipikal kepemimpinan ya sementara ini saya melihat bahwa tipikal kepemimpinan Kang Deddy ini ya tipikal kepemimpinan populis. Populis alam artian dia ingin mencapai targetan itu di mata rakyat bagus. Membangun citra bahwa sosok Deddy Mulyadi ini adalah sosok pemimpin atau gubernur yang merakyat. Kan gitu. Kenapa saya katakan merakyat? Ya tadi Kang Heri menyampaikan seorang Deddy Mulyadi sampai mau gitu kan terjun ke sungai membersihkan sampah. Ya secara prinsip saya sepakat itu adalah toladan. Memberikan ketoladan khususnya kepada anak buahnya ya di birokrat bahwa sebagai pelayan rakyat kan gitu. Tidak boleh pasif, tapi harus berani melakukan sebuah tindakan yang revolusioner, proaktif, dan ketika ada persoalan di lapangan ya harus segera dieksekusi, diselesaikan. Ini bicara skala prioritas.
Nah, prioritas mungkin pada saat itu ya karena ada persoalan banjir, force major kan, akhirnya harus segera ditangani secara langsung, secara faktual di lapangan, tidak bisa menunggu. Nah, tapi di sisi lain ada tuntutan di kemudian hari dari masyarakat Jawa Barat dari tipikal kepemimpinan yang populis ini, karena akan ada banyak sekali tuntutan dari masyarakat untuk diselesaikan semua persoalan yang ada di lapangan. Bukan hanya yang kasus kemarin, bukan hanya misalnya di Puncak atau yang waktu di sungai itu di Sukabumi, bukan. Karena kan kasus penyalahgunaan tata ruang, pengalih fungsian tata ruang yang tadinya misalnya buat kawasan konservasi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan komersial di Jawa Barat ini udah menjadi cerita umum lah, udah pada tahu. Yang seharusnya kawasan itu adalah kawasan resapan air, kawasan fungsi konservasi, tapi banyak beralih fungsi menjadi kawasan-kawasan yang sifatnya komersial. Nah, ini bagaimana persoalan-persoalan yang tidak hanya terjadi di Puncak, cara menyelesaikannya. Nah, saya khawatir ini semua persoalan yang terjadi di lapangan itu menuntut Kang Deddy untuk melakukan hal yang sama, diselesaikan secara shortcut gitu kan. Ya, minta Kang Deddy hadir, bawa aparatnya, Satpol PP dan yang lain-lain untuk segera diselesaikan. Misalnya kalau contoh kemarin di Puncak ya dibongkar kan gitu. Nah, kasus-kasus yang lain juga nanti akan ada tuntut yang sama, kan begitu. Nah, ini yang saya khawatir nanti akan terjadi kekecewaan. Tapi saya berharap lah sampai hari ini saya melihat ada itikat baik lah dari Kang Deddy bahwa dia tidak hanya sekedar memberikan contoh atau memberikan tauladan. Dalam aspek itu juga saya sangat mengapresiasi lah. Karena baru sekarang ada tipikal pemimpin kita di Jawa Barat yang egaliter seperti ini. Sebelum-sebelumnya kan tidak ada. Ya boleh katakan lah elitis lah kan. Tidak membaur di lapangan seperti yang dilakukan oleh Kang Deddy. Nah, kita uji aja konsistensinya Kang Deddy ke depan seperti apa dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tata kelola pemerintahan, tata kelola lingkungan, tata kelola persoalan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat. Tadi sempat disentuh misalnya persoalan yang berkaitan dengan pendidikan. Itu tinggal kita tunggulah konsistensi Kang Deddy bagaimana menyelesaikan semua persoalan itu. Saya kira itu kalau menurut saya. Jadi, Kang Ujang, ya. Jadi menurut Kang Budi ini hal yang dilakukan Deddy secara spontan itu bagus, ya kan? Bagus. Tapi tentu ada harapan dari masyarakat yang lain, ingin apa yang dirasa menurut masyarakat itu melakukan pengusaha atau apa yang dianggap, gitu kan? Tadi melanggar lingkungan dan lain-lain harus dilakukan yang sama. Ya gini. Jadi bukan berarti Kang Deddy harus melakukan hal yang sama. Tapi di tingkat kebijakan seperti apa? Dituangkan dan breakdown dalam tingkat kebijakannya seperti apa? Oke lah untuk tahap awal sebagai launching lah ya, ini saya sebagai gubernur baru melakukan hal seperti itu kita pahami, kan gitu, agar masyarakat memahami. Nah, untuk persoalan-persoalan yang terjadi di daerah lain, ya tinggal di breakdown. Konsistensi Kang Deddy itu dalam bentuk kebijakan. Misalnya penegakan hukum lah. Kan kita semua paham, alih fungsi lahan itu rata-rata melanggar hukum lah. Ya, Kang Fidel ya, sebagai praktisi hukum nih, itu pasti melanggar hukum. Nah, bagaimana ini menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran alih fungsi lahan tersebut? Kan begitu. Nah, apalagi kan di Jawa Barat ada perda terkait tata ruang, kan begitu. Nah, tinggal bagaimana ini ditegakkan. Tata ruang yang dibuat perda oleh Jawa Barat ini bisa diimplementasikan. Seperti misalnya di KBU, itu kan. Ya KBU kita nggak usah inilah nutup mata, banyak sekali lah cerita KBU itu pelanggarannya seperti masalahnya apa. Berani tidak gitu. Bukan masalah berani tidak, tapi konsistensi. Ya artinya ini bukan persoalan berani atau tidak ke pemerintahan. Konsisten nggak untuk menerapkan aturan. Seperti kan yang lain. Jadi jangan cerita pemerintah itu berani atau tidak. Nggak ada yang berani lawan pemerintah. Berarti intinya kan gitu. Pemerintah itu bisa melakukan apa saja. Harus karena itu kewenangan. Amanat undang-undang pemerintah itu ada mengeksekusi, menjalankan amanat undang-undang, menjalankan semua peraturan. Siap. Begitu, Pak Ujang. Jadi bagaimana nih menurut Mang Aceng nih, apa yang disampaikan Bapak Budi, kayaknya ini kan tetap koridor aturan itu tetap berjalan. Jadi itu hanya contoh yang pertama, selebihnya melalui kebijakan yang akan dituangkan untuk dilaksanakan oleh anak buahnya di bawah. Bagaimana menurut Mang Aceng? Ini hanya sebagai supporting saja.
Jadi terkait dengan isu regional yang lagi hot sekarang ya, seperti di awal bahwa tadi ini menjadi ramai di perbincangan ya, karena kita belum bisa menyimpulkan seorang pemimpin ini berhasil ataupun ideal dalam kondisi ideal untuk membangun sebuah daerah ya, provinsi. Kalau pandangan kami bahwasanya Bagus atau tidak? Memenuhi aspek publik, harapan publik ya, ekspektasi publik. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Kang Herimos tadi, bahwasanya saya sepaham bahwa di sini belum bisa diukur seorang pemimpin gubernur dalam waktu yang singkat, belum sebulan ini. Jadi baru hanya sebatas gebrakan yang sifatnya temporary, gitu kan ya, terkait kondisi situasi yang kayak dilantik, kayak bencana. Ya emang kalau tipologi seorang pemimpin ini harus gercep, Responsif. ya, responsif kalau bahasa itunya ya, karena saya apresiasi terhadap Kang Deddy, begitu ada bencana musibah langsung gercep, langsung responsif, dan itu yang harus dilakukan oleh seluruh kepala daerah. Nah, tapi itu kan baru satu variabel saja ya, karena kalau melihat tadi menakar, kalau kata Kang Ujang, menakar kepemimpinan Kang Deddy, pro kontra dan sebagainya, sepertinya banyak gaya. Tipologi Kang Deddy ini kepemimpinannya tipe gaya apa? Kan ada gaya karismatik, militeristik, terus paternalistik, demokratis, jadi tenau, metrosistik, Elitis. enggak. Kalau dalam teori itu kepemimpinan itu ada 5. Satu ya, tipe paternalistik, karismatik, Otokrasi. Ya, kalau otokrasi kan itu nanti otoriter lah. Kalau demokratis ya, bagaimana membangun kesetaraan gitu kan ya, membangun egalitarianisme. Tapi kalau paternalistik itu seperti warisan budaya Orde Baru. Asal bapak senang, itu paternalistik kan bapak mengayomi anak buah gitu kan. Nah, saya belum, karena di Kang Deddy ini ada 4 model kepemimpinan, ada kayaknya potensinya, gitu kan ya, seperti one man show-nya, gitu kan. Saya juga otokritiknya ke Kang Deddy, misalnya, jangan ada kesan dia bermain sendirian, gitu kan ya. Seperti tadi Kang Deddy, Kang Herimos, satu sisi betul, ketika ada musibah langsung gercep Kang Deddy. Nah, tapi ketika yang tidak senang, ini Kang Deddy tuh jangan sendirian, kan ada waktunya. Terus ada aparatur ke bawahnya, OPD terkait gitu kan. Dalam satu sisi menyebutkan tidak layak gubernur acaprak-caprakan, enggak tusukan merubah sampah misalnya ya. Tapi pada momen-momen tertentu emang diperlukan Contoh responsif yang seperti itu. Seperti tadi Kang Herimos, meminjam istilah Kang Herimos, budaya birokrasi di urang teh kan warisan walana lahnya, beren panginten gitu. Jadi birokrasi di kita teh lebih ke paternalistik, mendekatinya gitu kan. Jadi lah untuk di ulun pemimpinan anu gercep anu gitu memble gitu kan. tapi masalahnya begini Mang Aceh. Jadi ini untuk contoh saja ya, untuk shock terapi seorang pemimpin, untuk bagaimana meminjam istilah Kang Herimos ini, Kang Deddy Mulyadi ini, dia ngambil segmen kita harus meneladani birokrasi, gitu kan. Nah, saya apresiasi soal itu, ya. Nah, tapi cekasarnya soal pihak saya tidak akan meresponi bahwa itu mah motif di medsos diupload, itu mah karena update kekinian saja. Lagi musimnya lah ya sekarang. Musimnya. Saya berpositif thinking saja bagaimana fokus Kang Deddy melakukan tata kelola pemerintahan. Soal imbasnya diupload ke karena medsos terus jadi duit di YouTube, saya tidak melihat sisi itunya, gitu kan ya. Ya tapi kan misalnya lebay salah di medsos kan, ya usumna baheula saya juga pas jadi dewa saya masih kena kereses kayak gitu kan, gitu kan. Kayak juga sebagai sarana media untuk mentransformasikan ke publik, Komunikasi publik lah itu. jadi kan lamun kudu, Jadi boleh-boleh saja gitu kan. boleh saja soal ya? itu, gitu kan ya. Cuma begini Mang Aceh nih soalnya. Jadi gini, yang kita soroti itu kan bukan hanya kebijakan gercepnya Deddy dalam satu hal, contoh lingkungan tadi. Sekarang juga baru-baru ini kita juga baru lihat mengenai
Deddy Mulyadi melarang ibu-ibu cari cing di hadapan imah di hadapan sekolah negara nengkeun jadi baralik we. Nah itu saya kira ya kan, artinya mungkin kalau untuk anak SD yang kelas 4 ke atas, 3 atas mungkin bisa saja. Tapi kalau anak SD kelas 1, ya, iya. jadi dia kalau menurut saya nih kan tidak bisa digeneralisir. Ibu-ibu temenang, justru yang banyak itu kan ibu-ibu yang mengantar anak sekolah mungkin masih TK, mungkin masih SD kelas 1 kelas 2. Bagaimana menurut Bapak Aceng? Kalau saya setuju dengan Kang Deddy itu, ya, karena selain istri saya ini guru, jadi gini Pak Ujang. Gitu, istri-istri. Jadi saya setuju dengan Kang Deddy. Pertama, dengan model pembelajaran sekarang ini banyak yang harus direvisi ya, dari mulai kurikulum dan sebagainya, termasuk model pembelajaran, termasuk model pembiasaan. Yang dimaksud Kang Deddy itu sebetulnya memang jadi rudet ketika di sekolah. Substansinya sudah betul bahwa sekolah ini, guru-guru ini bagaimana dititipkan anak-anaknya dari pagi sampai siang. Udah itu orang tua titipkan, berikan trust kepada lembaga pendidikan. Untuk milih isi kibung, milu riweh, gitu kan, nala longkrong sampai sekolah jadi terfokus guru-guru teh. Anu ngarumpi akhirnya teh sama baru garadag ibu-ibu tehnya nyeun forum, nyeun grup. Arisan, gitu kan ya, arisan teh. Ya itu kan membangun acara liliwetan, itu mengganggu silaturahmi. stabilitas pembelajaran, Pak. Sosialita. Nah, jadi saya setuju. Nah, itu yang Kang Deddy ini tidak digeneralisir sebetulnya. Ya, kenapa harus ditegaskan seperti itu? Misal contoh, saya sejak kecil anak saya dari mulai SD itu pernah dikuntit. Mungkin karena saya sibuk, istri saya juga sibuk sebagai ASN dan sebagai aparatur negara. Ya, jadi kita sudah membiasakan menitipkan anaknya dengan percaya, gitu kan Pak ya. Nah ini yang anu eueuh gada. Ya, gitu, artinya kan, ya. begini Bang Aceng, sebentar ya, artinya begini maksud saya. Itu kan kalau bagi ibu-ibu yang mungkin anaknya udah kelas 3 ke atas kan dia sudah mau mendekati keberanian, kedewasaan dalam tanda kutip ya. Tapi kalau namanya anak kelas 2 ke bawah, kelas 2, kelas 1 terus TK, saya pikir tidak ada salah sebenarnya kan itu. Dulu di kampung saya SD nyeker dari sepatu, kita sudah dibiasakan mandiri. Di pesantren kan sekolah SD kita ditungguan ke indung bapana dios ke nejor. Ternyata beda dulu beda sekarang kan, ini lain lagi. Dan sekarang juga gini. Jadi harus dipahaminya sekarang ini substansi ibu-ibu nongkrong di sekolah apa? Coba. Semua ya saya. Nongkrong di sekolah apa? Substansinya. Moderator jadi pengamat. Gitu Pak. Jadi Bapak tuh jangan terlalu mengada-ngada lah soal isu ini. Jadi kebijakan Kang Deddy saya kira kita coba ini dulu lah, positif thinking dulu ya, apresiasi dulu sambil kita seiring waktu. Secara substansi kebijakan gagasan-gagasan Kang DM ini bagus. Seperti ibu-ibu tong ngajar dong di sekolah nggak ganggu. Guru ada ngalajar. Cenah anak saya kade cenah titip ulah di ieu kade tetes. Enggak saya urus kemana tong disakolahkeun. Gitu mah. Ya gini, Pak, Bang Fidel, jadi kalau saya amati apa yang disampaikan oleh Mang Aceng Roni terkait dengan salah satu tadi selain lingkungan ada kebijakan masa pendidikan. Tadi bagaimana menurut Bang Fidel nih? Jadi mengenai ibu-ibu yang dilarang pokoknya mah ulah di arah sekolah lah gitu. Itu kan termasuk piknik gitu, gimana? Sependapat atau berbeda nih dengan Mang Aceng? Kalau dalam hal itu saya sependapat. Kalau kita bicara dari perspektif hukum, kalau nanti dia menerbitkan kebijakan terkait langkah itu, ini akan menjadi fungsi hukum sebagai rekayasa sosial. Pola-pola hulu biung tadi, merumpi di sekolah itu kan sebenarnya memang merusak. Satu, tidak produktif. Kedua, seringkali fenomenanya justru yang bersaing itu bukan anak-anak, tapi ibu-ibu. Ya. Jadi kita harus selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau tempat pendidikan ya biarkan peserta didik yang menjadi partisipan. Di luar peserta didik, ya nggak usah menjadi partisipan, baik itu di balik pagar maupun di balik dinding sekolah. Jadi sekali lagi saya ingin katakan bahwa kita perlu mengingatkan Pak Deddy Mulyadi. Sangat-sangat perlu mengingatkan. Bukan berarti kita menentang style ataupun visi misi beliau, harus kita dukung karena ini luar biasa. Kalau tadi Budi bilang revolusioner lah ini.
Dia merombak kemapanan birokrasi dalam penggunaan anggaran yang jor-joran dan tidak produktif, menghajar kebiasaan-kebiasaan eksploitasi siswa melalui kegiatan-kegiatan studi tour dan lain-lain. Kemudian membombardir peran ibu-ibu yang terlalu banyak mempengaruhi kebijakan sekolah. Jadi saya kira ini perlu, tapi sekali lagi saya ingin katakan, saya khawatir style ini adalah bawaan dari dia yang terlalu mendarah daging dalam persoalan medsos, dalam itu menggunakan medsos. Sementara hari ini dia bukan lagi Deddy Mulyadi pribadi, tapi Deddy Mulyadi seorang gubernur. Seorang gubernur itu adalah pemimpin, ya. Dia tidak lagi pemimpin informal, pemimpin formal yang harus memiliki tata cara dalam mengimplementasikan keinginannya, maunya dia, arah dari perkembangan masyarakat yang dia mau dan kebetulan saya juga mau seperti itu harus memenuhi tata cara pemerintahan. Ya. Jadi bukan terkesan gubernur medsos gitu menurut Bang Sejauh ini dia lebih cenderung mengeksploitasi peran-peran medsos yang selama ini sudah menjadi darah daging beliau. Gitu ya. Sekarang timbul pertanyaan, ya, peran dia sebagai gubernur, kemudian apa-apa yang dia lakukan di depan kamera dan kemudian disiarkan melalui medsos menghasilkan income, ini menjadi konflik of interest apa tidak? Ini kan menjadi masalah hukum ke depan. Iya kan? Peran dia peran seorang gubernur. Kemudian di YouTube kan atau di TikTok kan. TikTok kan ada income, entah bagaimana caranya saya kurang paham lah. Beda, tapi sementara saya pernah mendengar, jadi gini, jadi Mulyadi kan pernah melarang, guru-guru ulah marahin HP wae atau ulah main, ya kan, ulah main TikTok wae atau, sementara dia sendiri bermain YouTube gitu. Itu bagaimana itu? Antara apa yang dia sampaikan jangan ke orang, ya, tapi dia sendiri melakukan. Cari dari sisi Bung Beda itu bagaimana nih mengenai? Mungkin maksudnya itu jangan main TikTok aja di saat jam kerja atau yang tidak proporsional penggunaannya lah, barangkali itu. Kan bukankah Deddy Mulyadi juga YouTubannya jam waktu kerja? Nah itu dia yang saya bilang tadi. Masalahnya kan? Itu yang saya bilang tadi. Apalagi menyangkut itu saya pikir tim yang bikin, bukan pribadi dia, tim yang bikin memproduksi itu. Tapi tim kesepengetahuan, ya. Oh iya, dia pada saat dia pada saat memimpin rapat itu ada tim dia yang memang merekam lalu diinikan. Itu kan sebetulnya soal orang-orang teknik ini digital gitu, bukan artinya pribadi dia yang mengupload bukan ya. Kalau yang mengupload pasti bukan dia. Gitu. Dalam pengertian itu teknis perekaman dan penyiarannya itu tidak mengganggu kinerja beliau, betul. Saya yakin. Tetapi royalti atau penghasilan yang timbul ini, iya kan? Itu kan bisa menjadi tanda tanya dan layak untuk diaudit. Ya. Layak untuk diaudit. Karena penampilan beliau itu ketika muncul di medsos, itu kan dalam kapasitas sebagai gubernur. Jadi kalau saya sih begini, kenapa ini menjadi sebuah fenomena? Kan jadi fenomenal, jadi pembicaraan banyak orang ya, jadi Mulyadi sebagai gubernur yang memang kemudian dia out of the box gitu istilahnya. Keluar berbeda dengan umumnya. Ini kan sebenarnya akumulasi dari sebuah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintahan yang selalu membiarkan pelanggaran. Sebenarnya kan ini tiba-tiba ada orang yang kemudian ini jadi sesuatu yang dia impikan selama ini. Jadilah cerita, jadi fenomenal. Tapi betul bahwa kemudian itu harus under control. Tidak boleh kemudian jadi bablas kemana-mana, itu bahaya. Baik itu kemudian memang memenuhi harapan masyarakat saat ini nih. Kita bicara saat ini di mana masyarakat banyak yang kecewa. Sambil ngopi. Kan gitu. Pelanggaran dibiarkan, apa dibiarkan. Itu rasa keadilan masyarakat. Dan itu dipenuhi oleh Deddy Mulyadi. Dengan tindakan-tindakan seperti itu. Jadi saya pikir ini memang mau tidak mau pasti jadi fenomena saat ini. Tetapi sekali lagi, betul tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan, ini harus tetap pada kontrol. Tidak boleh kemudian jadi bablas. Bahaya kalau bablas. Konsistensi tetap harus dilakukan
seperti tadi yang sampaikan Kang Kang Aceng. Budi kan gitu, Kang Ya. Aceng, tetap harus konsisten tuh pada hal-hal lain, bukan cuma pada persoalan soal apa banjir, kemudian soal pelanggaran pendidikan. peruntukan lahan gitu ya, lahan gitu. Ada pelanggaran sana, jangan kemudian cuma di situ saja, di semua lini dia harus konsisten. Tetapi tidak lagi betul bicaranya, tidak lagi dia harus sendiri yang turun sampai kepada hal yang detail teknis. Yang ngapain itu aparatur di bawah? Ini harus menjadi sebuah model saja untuk dijadikan contoh oleh aparatur di bawah. Ah. Itu yang paling penting. Nanti harus dia kan mengorkestrasi. Fungsinya mengorkestrasi, bukan kemudian jadi saya disolokan neangan runtah. Kan tidak begitu. Mengorkestrasi supaya ini menjadi sebuah gerakan yang harmoni semua, membangun Jawa Barat. Karena nanti ada persoalan indeks pembangunan manusia, kan? Ada soal pendidikan, ada soal kesehatan, ada daya beli, apalagi dengan kondisi ekonomi Aina jelas, kan gelap. Indonesia gelap kan gitu. Efisiensi, gimana dengan persoalan itu banyak. Tapi gini, Kang Heri gini. Jadi dengan sepak terjang yang dilakukan Deddy Mulyadi ini dalam hal ini sebagai gubernur, juga kadang-kadang jadi pertanyaan masyarakat juga nih, kok perasaan kita ini hanya ada gubernur gitu, ada wakil gubernurnya kemana gitu kan? Balbadinya ke atas. Ini juga menjadi penting, artinya gini, pada saat kita bicara tata kelola kenegaraan kan harus ada gubernur wakil gubernur. Karena setiap ini gubernur, setiap itu gubernur, seolah-olah itu negara teh Jawa Barat teh dikelola gubernur, ada wakil gubernur kemana? Bagaimana Bapak Budi? Coba menurut Bapak Budi. Ya, saya juga nggak tahu persis persoalan itu. Tapi seperti minimal apa. gitu pemikiran Nah, itu Bapak kan Budi. sebenarnya kan gampang. Kalau toh misalnya yang dilakukan oleh Kang Deddy itu adalah inisiatif di ruang publik ya, memanfaatkan media sosial untuk melakukan komunikasi politik, kan gitu sebagai pemimpin daerah atau sebagai kepala daerah, kan wakil gubernur juga tidak salah melakukan hal yang sama, kan begitu. Ini kan ruang demokrasi, kan baik gubernur maupun wakil gubernur punya hak konstitusi untuk menyampaikan komunikasi publik, nggak ada larangan itu, kan gitu. Nah sekarang saya berharap tidak hanya Kang Deddy yang melakukan ini, kan gitu. Melakukan proses transparansi kebijakan lah ya, transparansi dalam pemerintahan ke publik, tapi juga wakil gubernur harus melakukan hal yang sama. Karena kan gini, biar masyarakat melihat bahwa pemimpin Jawa Barat ini ada gubernurnya dan ada wakilnya, sehingga harus berimbang lah. Nah saya berharap misalnya ke depan nih wakil gubernur juga hadir, kan gitu, mengisi ruang-ruang yang memang tidak terjangkau, misalnya oleh Kang Deddy. Kalau nggak ada di podcast, kan gitu, atau misalnya terserah manfaatkan lah, misalnya mau di podcast kayak mau apa, yang penting Pak Wagub juga hadir, kan begitu, membuat inisiatif. Karena banyak hal yang bisa dikomunikasikan secara terbuka oleh para pemimpin kita, dan ini adalah persoalan yang sudah terjadi di Jawa Barat, kan itu. Ya seperti halnya Kang Deddy mengkomunikasikan secara terbuka terkait pelanggaran alih fungsi lahan. Kan Pak Wakil Gubernur juga bisa. Saya kira data banyak lah kalau bicara persoalannya yang terjadi di Jawa Barat. Dan itu juga bisa ditransparansikan oleh Pak Wakil Gubernur, disampaikan ke publik. Gitu loh. Maksud saya gini, Kang Budi, artinya gini, akan kelihatan elok di mata masyarakat, gitu kan? Seandainya Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur itu sekali-kali ngajak wakil gubernur misalkan dalam melakukan itu untuk melihat sidak kemana-mana. Ya itu sih itu teknis aja, mau bersama-sama atau mau sendiri-sendiri. Ya untuk memperlihatkan juga bahwa ada gubernur tuh, maksudnya gini, ada gubernur, ada wakil gubernur, kelihatannya guyub, gitu kan, deket, ketika masyarakat memperlihatkan. Ya kan, tapi sekarang kita kan nggak tahu, mungkin di ruang tertutup mereka akrab atau bagaimana kan kita nggak tahu ya. Nah, tapi kan prinsipnya begini, Pak Ujang ya, siapapun pemimpin pemerintahan itu punya hak untuk menyampaikan komunikasi politiknya secara terbuka, memanfaatkan media sosial, mau gubernur, mau wakil gubernur, atau siapapun. Nah, ini harus dimanfaatkan, karena banyak hal yang sebenarnya belum terungkap oleh Kang Deddy kan di Jawa Barat ini. Ya siapa tahu misalnya oleh Pak Wagub bisa ditambah gitu loh. Persoalan yang lain juga bisa dibuka ke persoalannya ke publik. Jadi jangan dikonfrontasikan dalam konteks ini ya. Nah ini kan pertanyaan masyarakat. Jadi maksudnya gini, kita kan menyampaikan ini beberapa masyarakat bertanya, jadi kemana gubernur teh tinggalinnya teh anu ditinggalin kan gubernur wakil gubernur kemana gitu. Coba bagaimana menurut Bung Pedal dengan ini?
Ya, satu kita tahu siapa Deddy Mulyadi. Kita bisa rekam jejaknya, bagaimana dia memimpin secara provokatif. Kita juga tahu siapa wakil gubernur kita, Pak Erwan. Beliau pernah memimpin legislatif di Kota Bandung, pernah juga berperan di Kabupaten Sumedang. Ya. Jadi beliau ini, wakilnya ini kan orang yang tidak punya frekuensi menurut saya. Apakah dalam keadaan begini Pak Gubernur memanfaatkan situasi mengesampingkan wakilnya, atau beliau memberdayakan wakilnya atau tidak, kita nggak tahu. Idealnya adalah ketika gubernur sedang memainkan peran di lapangan, maka yang mengkonsolidasi birokrasi adalah wakilnya. Misalnya begini, contoh. Kemarin dijanjikan oleh gubernur secara spontan untuk mengganti rugi baik pasar atau kios yang dibongkar maupun rumah yang dibongkar di bantaran sungai. Pertanyaannya, sudah pernah dianggarkan apa tidak? Kan begitu. Ya, anggaran 2025 kan sudah selesai disahkan. Nah, tugas wakil gubernur mengkonsolidasi birokrasi agar hal ini tidak menjadi bumerang bagi janji gubernur kepada orang-orang rakyat yang di lapangan itu kelak. Nah, kita kan tidak tahu ini apakah mereka melakukan koordinasi dan harmonisasi gerakan kepemimpinan dalam konteks perubahan yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi ini atau tidak. Harapan saya sih seperti itu. Tapi sebenarnya bukan wakil gubernur aja yang kehilangan peran dalam 28 hari kepemimpinan. 28 kan? 2 hari lagi udah 30. DPRD juga tidak memperlihatkan, membicarakan apa-apa gitu loh mengenai action dari gubernur kita ini. Semua hanya diam dan mengikuti, ya, baik mata maupun pembicaraan masyarakat mengikuti Deddy Mulyadi. Seolah-olah kami nawaton ya? Bukan. Jadi penonton, yang paling jadi penonton. Jadi DPRD termasuk penonton gitu. Iya. Dan saya lihat dalam setiap gerak-gerik di kamera-kamera yang tertampilkan di media sosial itu, birokrat pun hanya bisa manggut-manggut saja. Apakah ia takut, menyetujui, sekedar takut, atau mereka mempersiapkan perlawanan diam-diam? Kenapa saya berbicara begitu? Karena tradisi kita, birokrat itu bukan instrumen penguasa. Mereka itu adalah kekuasaan itu sendiri, the power. Birokrat itu the power di kita. Mereka mampu menggerakkan, makanya kepala daerah yang incumbent itu seringkali akan menang untuk periode kedua itu karena mereka menguasai birokrasi. Birokrasi itu adalah the power. Ini yang saya waktu beberapa waktu yang lalu ketika Deddy Mulyadi melakukan pemecatan terhadap kepala sekolah SMA 6. Saya ingin kirim warning ke beliau. Di Depok ya? Saya ingin kirim warning. Ini bukan style yang memberikan dukungan kuat secara politis ke depan. Karena birokrat ini, khususnya guru dalam konteks yang itu, Depok itu, ini bisa melakukan perlawanan. Tidak menutup kemungkinan. Birokrat di instansi-instansi yang lain sudah mulai bisik-bisik. Terjadi ini ya, solidaritas. Terjadi solidaritas. Terjadi sabotase diam-diam. Oke, jadi gini Bung Fidel, jadi menurut Bung Fidel memang harus ada sebenarnya harus ada perubahan, tidak harus seperti itu ya. Terkait dengan sepak terjang dan langkah yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi sebagai gubernur. Bagaimana menurut Kang Heri? Jangan tidur, jangan tuduh, coba di tanggapannya bagaimana? Tuduh wae, Tapi gini kan, kita pun juga kan ada keterbatasan informasi kan gitu, apalagi dengan masa waktu yang 22 hari itu. Iya gini, ada yang sifatnya substansi, ada yang sifatnya regulasi, ada yang sifatnya teknis pelaksanaan regulasi. Substansi itu maksudnya begini, apa yang disampaikan Deddy itu substansinya mah benar. Jangan sampai kemudian orang tua murid terbebani oleh biaya. Tetapi ada regulasi gitu yang mengatur soal kewenangan tadi, batasan-batasan. Nah ini kan pendekatannya harus benar gitu. Jadi tidak kemudian abong kene pemimpin tertinggi di Jawa Barat, gubernur gitu ya. Oh bisa apa aja, bisa mengeksekusi pelanggaran sanksi gitu. Nah itu ada aturan main yang harus dipakai kan gitu. Itu soal regulasi tadi. Makanya ada yang sifatnya substansinya benar apa yang disampaikan oleh beliau itu.
Bener, jangan didik, kemudian jangan membebani masyarakat atas biaya kan gitu. Nah, selama ini kan selalu rame soal biaya pendidikan. Beban orang tua ini cukup berat. Gitu. Substansinya benar, tapi soal regulasi tadi ada aturan yang mengatur soal kewenangan segala macam, batasannya sampai di mana. Tingkat gubernur langsung mengeksekusi sekolah. Karena ada kepala dinas kan? Iya, ada kepala dinas segala macam. Itu yang perlu paling ke depan. Saya melihat ke depan Ada perubahan begitu. harus mulai juga melihat soal ini. Bijak-bijak lah mengambil keputusan itu kan gitu. Saya pikir selama itu baik, pendekatannya baik, saya yakin tidak akan terjadi gejolak. Yang munculnya gejolak itu pola pendekatan yang salah, pola pengambilan keputusan yang salah. Tapi kan seperti itu. Duh, tambah seru kayaknya ini ya. Tapi waktu ini sudah memenuhi Piajum bisa. apa namanya? Pak Awing Piajum. Oke. Pak Gubernur sekarang bagaimana menurut Abang? Kesimpulan aja. Ya kesimpulannya dia terlalu one man show lah kalau sekarang ini, karena ya saya tidak melihat ada keterlibatan Wagub ya, apakah Wagub hanya dijadikan ban serep gitu. Atau masih Kalau memang Wagub tidak dianggap, kan mereka pada saat mencalonkan diri jadi kepala daerah itu kan visi misi mereka berdua kan. Di dalam debat aja kan bagaimana pendapatnya gubernur, bagaimana pendapatnya wakil gubernur, kan seperti itu. Iya, Bang. Dalam tata kelola pemerintahan ini kan tidak boleh dia sendirian, kecuali emang gak ada wagubnya kan. Nah, Bang, ada istilah gini. Memulai yang baik itu harus diawali dengan yang baik gitu kan ya. Nah, ini kesannya kan Iyalah. Kang Deddy ini memulai itu kurang baik gitu kan ya, ketika tidak melibatkan, kalau bahasa Abang tadi one man show ya. Nah, kira-kira harapannya ke depan ini apakah yang gitu? Kira-kira seperti apa, Bang? Bisa jadi, mungkin kan belum ditata secara optimal mengenai pembagian tugasnya. Ya, betul. Sementara ini kan mungkin dia masih jalan sana sini mengikuti kebiasaan dia sebagai seorang YouTuber kan gitu. Ya, betul. Dia kebiasaan dia sebagai orang YouTuber yang dia langsung istilahnya bergerak langsung ke bawah. Kan konteks ber-YouTuber ini kan ada konteks macam-macam nih. Apa konteks dia mencari pencitraan, konteks dia nyari duit kan, karena dari hasil YouTuber itu kan ada duitnya juga kan gitu. Iya. Konten yang dia pikir akan booming lah dia Ya bisa lakukan. dicek aja. Termasuk dia Betul. berenang di kali itu kan sebuah konten yang booming itu ya kan. Iya, betul. Oke. Berenang di kali, kemudian dia melakukan menjadi begitu viral kan. Oke. Harapan saya sih gini, saya sebagai warga Jawa Barat mengharapkan, artinya Jawa Barat ini di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ya, Kompak. pemimpin sesuai dengan namanya pasangan dermawan ya. Iya. Iya, artinya pengertian dermawan itu kan sangat luas ya kan. Iya. Jadi dermawan itu kan artinya orang yang mendarma baktikan kehidupannya untuk seluruh kehidupan dengan cara yang relawan itu kan. Begitu kan. Siap. Oke. Ya, jadi ya harapan kita Deddy Mulyadi tidak hanya bergerak sendirian, libatkan wakil gubernur gitu kan, akan lebih optimal lagi. Saya pikir kalau dia melibatkan wakil gubernur, segala pemerintahan ini kan ketika gubernur dan wakil gubernur berjalan berdampingan, harmoni, saya pikir akan menghasilkan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik gitu. Oke. Tapi kalau ada implikasi ketidakcocokan antara gubernur dan wakil gubernur, ini sebuah fenomena yang buruk menurut saya gitu. Dan mudah-mudahan tidak terjadi ya, Bang ya, karena ini baru 20 hari. Harapan saya tidak terjadi. Oke. Harapan itu kan baru info-info sekilas yang kita dengar. Barangkali kan karena memang belum ada sebuah sebuah pattern yang kemudian menjadi kekompakan mereka bagaimana dalam mengelola pemerintahan Jawa Barat ini. Itu mungkin yang belum terlaksana kan nanti ada penasihat kan dia nggak mungkin juga, pastikan penasihat Deddy Mulyadi, penasihat Erwan Setiawan itu kan saling menasihati, karena kan ketika mereka saling menasihati dalam hal kebenaran ya pasti semuanya akan berjalan baik gitu. Oke. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih teman-teman, ini kayaknya sudah alot ini diskusinya, perlu tahap lanjutan. Jadi walaupun kita oplosan, sifatnya obrolan yang santai,
tapi apa namanya punya nilai yang luar biasa ini. Kalau ini masyarakat melihat bahwa sebenarnya kami kan ini ingin memberikan sebuah apa namanya informasi kepada publik bahwa apa yang dilakukan itu tidak hanya dilihat oleh mereka, kami juga bisa mendorong, mengurangi, mengkritisi dan lain-lain ya. Gitu. Kita bagian dari masyarakat yang punya fungsi kontrol juga. Walaupun tentunya belum tentu kontrol itu dia benar kan itu. Tapi ini kan ungkapan-ungkapan yang disampaikan kepada beliau. Ini kan untuk perbaikan. Ini adalah sebuah bentuk kecintaan kita terhadap Jawa Barat. Oke. Terima kasih. Jadi sebelum kita akhiri, kita minta closing statement masing-masing dari narasumber. Dari sebelah kiri dulu, Bapak Budi Hermansyah sebagai politikus aktivis 98. Silakan. Ya, kalau bagi saya memang tidak cukup lah. Kita sudah mengambil kesimpulannya. Karena baru berapa puluh hari lah masa kepemimpinan Kang Deddy dan Kang Erwan ini. Kita lihat ke depan seperti apa. Kalau dikatakan misalnya hari ini terlihat di publik tidak guyup lah ya, karena tidak pernah muncul bersamaan, ya kita ke depan berharap akan muncul bersama-sama antara Pak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur. Terus dalam konteks yang lain, biar apa yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy ini substansinya kena, saya berharap ini konsisten di tingkat kebijakan. Tidak hanya pada level hanya untuk memperkenalkan diri ketika baru dilantik gitulah. Tidak populis saja gitu ya. Tapi dalam konteks kebijakan ini juga diterapkan, diimplementasi. Oke, silakan Mang Aceng. Closing statementnya kedengaran itu. Kang Deddy ada di sini. Ya. Kang Deddy sama Kang Erwan. Pertama kita berekspektasi positif lah ya. Bahwasanya kita berharap kepemimpinan Kang Deddy ini paket dengan Kang Erwan dalam menata pemerintahan Jawa Barat. Terus yang kedua terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy, saya berpositif thinking, mudah-mudahan ini menjadi energi baru yang bisa emang ditularkan ke seluruh ekosistem pemerintahan di Jawa Barat. Jadi subtrapinya mersihan sampah, tapi substansinya bagaimana Kang Deddy ini meneladani, mempelopori keteladanan figur pemimpin supaya diikuti anak buah birokrasi. Dan ini bukan untuk di tingkatan masalah keinfrastrukturan dan sebagainya, tapi di seluruh kedinasan. Jadi harapan kami bagaimana tipologi Kang Deddy ini mempelopori keteladanan untuk ditularkan ke seluruh birokrasi yang ada di Jawa Barat, sehingga akan terciptanya pola pelayanan publik yang cepat, gercep dan sebagainya. Itu harapannya ya. Begitu Pak. Siap. Oke, terima kasih Mang Aceng. Ini Bung Peda gimana closing statementnya nih? Kaitan apa yang kita bicarakan tadi nih? Karena Pak Deddy Mulyadi ini sering mengidentikan diri dengan kepemimpinan Siliwangi. Ya. Saya ingin agar Pak Deddy Mulyadi ini mengedepankan sila keempat dalam kepemimpinan. Kerakyatan sudah terjadi. Yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaannya yang masih kurang ini porsinya nih. Kerakyatan sudah bentuk dia aprak-aprakan di jalan. Di berbagai masalah dia langsung natap gitu kan. Nah, kepemimpinan yang hikmat dan bijaksana ini yang kelihatannya perlu direnungkan. Dalam malam-malam beliau di Lailatul Qadar itu barangkali dapat ilham kali ya supaya menerapkan hikmat bijaksana itu. Menurut saya terus terang aja kurang hikmat dan kurang bijaksana kepemimpinan yang terlalu reaksioner itu. Itu aja. Oke, siap. Terakhir closing statement terakhir. Ya, hampir mirip Pak dengan Bung Fidel begini. Beliau ini kan orang yang selalu menunjukkan latar belakang kebudayaan ya. Dia menunjukkan identitas budaya Sunda. Jadi kepemimpinan Sunda kan bisa ayatnya. Tinggal itu aja dipakai. Jadi dalam kepemimpinan beliau silih asih asah asuh itu dipakai. Selesai, nggak akan ribut. Mulai sesentak. Kudu. Kan yang penting substansi, bukan cara. Ya. Jadi kalau sesentak berarti tidak asal dong. Itu mah Pak Ujang tak apa saya. Intinya bahwa saya lebih melihat ya sudah pakai kepemimpinan Sunda karena beliau sangat kental dengan kesundaannya. Silih asih, silih asah, silih asuh. Eta cager. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Bagi para penonton nanti kita akan terus melihat
situasi dan kondisi perjalanan pemerintahan Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi dan Kang Irwan. Salam dari Forum Parlemen 2019-2014. Selamat malam. Katamu cintaku berlebihan, cemburuku tak